dalam Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Salam bagi saudara yang ada di live streaming dimanapun engkau berada. Tuhan memberkatimu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menguatkan engkau, menuntun engkau kepada rencana Tuhan. Hari ini di bulan Mei ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Khusus untuk ibadah 6 ini saya akan terangkan, percayalah Roh Kudus memilih yang terbaik bagi hidup kita. Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, rencana Tuhan sejauh langit dari bumi. Jadi apa yang kita pilih dengan apa yang dipilih Tuhan kadang berbeda. Tapi percayalah pilihan Tuhan terbaik bagi kita. Saya memilih jalan masuk ke kedokteran, saya berpikir saya akan menjadi dokter spesialis atau paling tidak pengusaha rumah sakit atau direktur rumah sakit. Itu pilihan saya di awal. Tapi setelah saya tamat dalam kedokteran, saya praktek kedokteran, Tuhan tuntun saya sekolah Alkitab, sekolah teologi. 2 kali saya masuk sekolah teologi. Saudara, saya menyelesaikan sekolah teologi dan saya jadi pendeta. Dan saya meninggalkan praktek saya. Saya tahu rencana Tuhan jauh lebih baik dalam hidup saya. Pilihan Tuhan jauh lebih baik pada saya. Pilihan saya mungkin, pikiran saya bagaimana saya kaya waktu itu. Bagaimana saya punya uang yang banyak. Tentu itu pilihan banyak orang. Tapi saya bersyukur Tuhan memilih yang terbaik bagi saya. Bagaimana saya menjadi penjala manusia, bukan penjala uang. Saudara, saya sekarang semakin sadar, tidak ada yang lebih baik selain pilihan Tuhan bagi saudara. Percayakah saudara bahwa Tuhan memilih yang terbaik bagi saudara? Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dengar suara Tuhan. Hari ini kita belajar dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayo sama-sama semuanya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Terus, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Terus dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara, ini adalah cerita bagaimana penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama timnya Timotius, bersama timnya dikatakan adalah Dr. Lukas. Saudara, mereka melakukan pelayanan ini dengan pimpinan Roh Kudus. Paulus, Timotius, Silas, penulis daripada suratan Kisah Para Rasul ini adalah Dr. Lukas, seorang dokter. Dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan hasil rapat para pemimpin gereja di Yerusalem. Yaitu supaya mereka memberitakan Injil, menguatkan umat Tuhan. Dan mereka memberitakan supaya pantangan-pantangan masalah makanan, percabulan diberitakan di sana. Jangan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala. Singkat cerita, Paulus Timotius bergerak dari kota ke kota
banyak orang dikuatkan imannya. Ingat saudara, saat saudara mendengar firman Tuhan, imanmu dikuatkan. Saudara, saat engkau mendengarkan firman Tuhan, imanmu dikuatkan. Sangat penting engkau meresponi firman Tuhan dengan iman. Imanmu dikuatkan saat engkau mendengarkan firman Tuhan. Bukankah saat engkau mencarger handphonemu, HP-mu menjadi full bed? HP-mu full bed. Karena engkau mencargernya, terhubung kepada listrik. Demikian rohanimu. Ketika engkau terhubung dengan firman Tuhan, iman rohanimu bertumbuh. Engkau bertumbuh, engkau bertumbuh. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia rohani. Sangat penting iman rohani kita dibangkitkan. Dan di mana-mana mereka berkhotbah, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak orang dikuatkan, banyak orang diselamatkan. Nah, ketika Paulus dan Timotius mau pergi pelayanan ke kota Asia. Coba lihat pada ayat yang dikatakan, saudara perhatikan, pada ayat yang dikatakan yang ke-5. Kota Asia. Ya, ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Pergia dan tanah Galatia karena Roh Kudus. Ayat 6. Roh Kudus apa dikatakan? Ayo sama-sama. Roh Kudus apa? Mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dicegah. Padahal memberitakan Injil. Memberitakan Injil kan tindakan yang baik. Tapi Roh Kudus bilang jangan ke Asia. Jadi memberitakan Injil belum tentu dipimpin Roh Kudus kalau bukan Roh Kudus yang mengarahkan mereka. Ayat yang ke-7 lihat. Ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Perhatikan baik. Tetapi apa dikatakan di sini sama-sama? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Padahal mereka itu mau memberitakan Injil. Ketika mereka mau ke Asia, Roh Kudus bilang tidak mengizinkan. Ketika mereka mau memberitakan Injil ke Bitinia, Roh Yesus, Allah Anak, mengatakan tidak mengizinkan mereka. Lihat berikutnya. Pada ayat yang ke-9. Lihat ayat 9. Pada malam harinya tampaklah apa? Oleh Paulus suatu apa? Penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ. Ini penglihatan loh. Berdiri di situ dan berseru kepadanya, apa katanya? Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Perhatikan baik. Saudara, waktu Paulus mau bergerak ke Asia, Roh Kudus bilang tidak. Waktu mereka mau bergerak ke kota yang Bitinia, Roh Yesus berkata tidak. Dan Rasul Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, punya penglihatan. Dia melihat ada seorang yang memanggil mereka dari Makedonia. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara lihat, rencana mereka ke Asia, ke Bitinia. Tapi Roh Kudus mengarahkan mereka ke Makedonia. Lihat baik. Rencanamu bukan rencana Tuhan. Rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 9 coba lihat. Supaya engkau tidak kecewa ketika rencanamu tidak terpenuhi. Ketika rancanganmu tidak kau dapatkan. Coba lihat Yesaya 55 ayat 9. Bahwa rencana Tuhan dengan rencana manusia sejauh langit dari bumi. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Seperti tingginya langit dari bumi. Terus. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Percayakah engkau yang terbaik bagimu rancangan Tuhan? Mungkin beberapa di antaramu memikirkan maunya si Lamhot inilah pacarku. Tuhan bilang tidak, si Richard. Kau lihat kayaknya si Lamhot ini yang hot. Atau mungkin lebih menarik perhatianmu. Tuhan bilang no, Richard. Datang dan di ibadah IPR, ibadah pencurahan Roh Kudus.
Bagaimana engkau mendengar suara Roh Kudus? Kutanya sama saudara. Allah Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang tinggal di hatimu. Ingat, katakan pribadi. Kalau pribadi bisa ngomong? Bisa. Apakah engkau pribadi? Engkau adalah satu pribadi. Berarti kalau pribadi bisa ngomong. Ingat ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu kesatuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa dipisahkan. Disebut Allah Trinitas. Allah kita berapa? Esa 1. Tapi 3 pribadi. Itu hanya bisa ditangkap orang yang beriman. Gak bisa itu kau kali-kalikan 3-1, 3-1. Kalau engkau tidak punya roh Tuhan di hatimu, engkau payah percaya itu. Engkau hanya bisa percaya itu 3-1 karena ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, maka lihat di sosial media banyak orang mengejek. Apa itu 3-1? Mereka nggak paham. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus 3 pribadi dalam satu kesatuan. Dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Tinggal di hatimu. Tinggal di mana? Di hatimu. Siapa yang percaya Allah Roh Kudus, Allah pribadi yang ketiga, tinggal di hati dia. Coba yang percaya ada Allah Roh Kudus tinggal di hatinya. Oh, ada Allah Roh Kudus, yakin? Yakin? Oke, kedua. Siapa yang percaya Allah Roh Kudus bisa bicara di hatinya? Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang pernah mendengar suara Roh Kudus di hatinya? Oke. Tolong bro, my chair. Saudara, Allah Roh Kudus adalah Allah pribadi. Ingat ya, dia bukan bentuk hanya roh-roh yang tidak bisa ngomong. Dia bukan roh yang bergentayangan dalam dirimu saja. Bukan, dia adalah satu pribadi. Bisa bicara. Lihat ketika Yesus naik ke sorga, maka Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus turun di hatimu, berdiam di hatimu. Maka 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Apa arti bait Roh Kudus? Tempat tinggal Roh Kudus. Katakan sama-sama, tubuhku adalah bait Roh Kudus. 1, 2 ya. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Yang di belakang lebih semangat, katakan tubuhku tempat tinggal Roh Kudus. 1, 2 ya. Tubuhku tempat tinggal Roh Kudus. Oke, di mana kau Roh Kudus tinggal? Di hatimu. Beberapa di antaramu masih bingung tentang Roh Kudus ini. Saudara datang ya ibadah pencurahan Roh Kudus 14, 15, 16. Saudara akan mendapat pengajaran bahwa Allah Roh Kudus yang sering saudara kenal, yang dengar. Saudara harus belajar bagaimana Allah Roh Kudus bekerja. Allah Roh Kudus itu bisa berbicara di hati nuranimu. Patokannya apa? Tidak menyimpang dari firman Allah. Oke. Pernahkah ada di hatimu perasaan perkataan seperti ini? Ketika engkau diejek, ketika engkau dipitnah, ketika engkau direndahkan, ketika engkau dikasari, pernahkah ada di hatimu ada suara sabar, sabar, jangan balas? Pernah? Itu suara Roh Kudus. Karena itu sesuai firman Tuhan. Kemudian ada orang yang mengkasarimu, yang sangat jahat samamu, melukai hatimu, bahkan mengambil cowokmu, si Tagor itu. Adakah orang yang mencuri cowok orang? Ada. Jangankan cowok, mencuri suami orang pun ada. Aku berdoa, engkau adalah wanita-wanita bukan pelakor. Jangan pencuri laki orang. Bilang sebelahnya, jangan jadi pelakor. Nanti kau tekor. Jangan. Ada anak gadis bodoh kali yang dicurinya suami orang lain.
Ingatlah, kayak manalah kau diberkati kalau awal pernikahanmu pun mencuri. Betul kan? Awalnya aja mencuri, kayak mana kau bahagia? Ya tolong, bagi saudara yang di YouTube, kalau ada di antaramu pelakor, pencuri laki orang, aku sebagai pendeta mengingatkan engkau, kembalikan barang yang kau curi itu. Kembalikan suami orang yang kau curi itu. Kembalikan kepada pemiliknya. Lihat apa yang kau tabur akan kau tuai. Kau melakukan kejahatan, engkau akan mendapat kejahatan. Allah itu adil. Allah itu adil. Allah itu kasih, betul. Allah itu adil juga betul. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jangan pernah mengganggu suami orang. Tapi Pak, kalau istrinya sudah meninggal, terserahlah. Itu udah gak terlalu ku persoalkan kali. Karena dia dipisahkan oleh kematian. Saudara yang saya kasihi, suara yang di hatimu, yang seturut firman Allah, itu adalah suara Roh Kudus. Udah diambil cowokmu. Tapi ada suara di hatimu, ampuni dia. Ampuni dia. Itu suara Roh Kudus. Tapi kalau ada di hatimu ketika cowokmu diambil, jambak dia. Salibkan dia. Siram dengan air panas. Bila perlu air baterai berbeku dia. Itu pasti suara iblis. Segala sesuatu yang lari dari Alkitab suara iblis. Segala sesuatu yang sesuai firman Allah itu suara Roh Kudus. Saya percaya engkau pasti pernah mendengar. Di hatimu ada kata sabar, tabah, jangan balas. Bahkan ada di hatimu Allah yang membalas. Ingat, pembalasan bukan hak kita, pembalasan hak Tuhan. Bahkan saya nggak berdoa kepada Tuhan, balaskan Tuhan sakit hatiku sama mereka. Tidak. Anak Tuhan memberkati musuh. Anak Tuhan memberi makan musuhnya. Itu tanda kau anak Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana kita tanda bahwa kita erat mendengarkan suara Roh Kudus? Yang pertama, orang yang erat dalam mendengarkan suara Roh Kudus adalah sepakat dengan saudara, seiman. Orang yang penuh Roh Kudus, dia memiliki hati yang sehati, hati yang berdamai, hati yang mau mengalah. Saya akan terangkan sama saudara. Roma 8 ayat 14, saya bacakan dulu sebentar. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau engkau anak Allah, ciri-cirinya apa? Dipimpin Roh Allah. Katakan, saya dipimpin Roh Allah. Kalau engkau dipimpin Roh Allah, saya percaya perkataanmu kudus, pikiranmu kudus, perilakumu kudus. Jangan hanya di bibir berkata dipimpin Roh Allah. Pikiranmu najis, kelakuanmu kudus, hatimu najis. Jangan. Orang yang dipimpin Roh Kudus, aku percaya dia gak suka hal-hal najis. Dia gak suka hal-hal porno. Tapi lihat ada orang suka humor yang porno. Kenapa? Karena najis di pikirannya. Kotor pikirannya. Saya dulu terlibat dalam humor-humor seperti itu. Waktu SMA, waktu kuliah, kerja di rumah sakit. Humor-humor porno itu udah biasa di dunia ini. Bayangkan, kalau dari kata-katanya saja sudah kotor, bayangkan pikirannya sangat kotor. Karena Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari hatimu. Dengar anak gadis, jangan biasakan guyon-guyon porno. Apa arti kudus? Dalam bahasa Ibraninya kados. Kados itu artinya adalah dipisahkan bagi Allah. Meninggalkan keduniawian, hidup bagi Allah. Saudara yang hidupmu dipimpin Roh Kudus. Dan engkau mengaminkan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Aku percaya kata-katamu kudus. Matamu kudus, pikiranmu kudus, kelakuanmu kudus,
Dan engkau menjaga tubuhmu bait Roh Kudus. Namanya pun bait Roh Kudus. Pasti kau suka hal-hal yang kudus. Sehingga kalau engkau berpacaran, engkau tidak boleh berdua-dua di kamar. Engkau tidak boleh berdua-dua di tempat yang gelap. Engkau tidak boleh gampangan pegangan tangan. Ingat anakku, anak gadis, ingat anak muda, anak gadis terlebih. Kalau engkau memandang tubuhmu rendah, kalau engkau membuat tubuhmu murahan, laki-laki lebih memandang kau murahan. Kami laki-laki ini akan menghormati seorang wanita yang menghormati tubuhnya. Kami ngomong aja kami nggak berani pegang tangannya. Karena kami tahu ini wanita terhormat. Menghormati tubuhnya. Dimulai dari dirimu menghormati tubuhmu. Sekali lagi, kalau engkau tidak menghormati tubuhmu, laki-laki lebih tidak menghormatinya. Saudara, percayakah bahwa tubuhmu ditebus seharga darah Yesus? Artinya engkau sangat berharga. Harga apa? Darah Yesus. Nyawa Yesus menebus engkau. Hidupmu sangat berharga. Hargai tubuhmu. Sehingga kalau engkau pacaran jangan biasakan pegangan tangan. Kalau pegangan tangan gak lama lagi ciuman bibir. Gak jauh itu antara pegangan tangan ciuman bibir, seks itu hanya sedikit tipis bedanya. Alkitab bilang begini, kalau engkau sudah gak tahan lebih bagus diberkati. Daripada kau hidup di dalam kenajisan. Jaga. Karena kalau pacaranmu tidak kudus, pernikahanmu tidak kudus. Akan kacau pernikahanmu nanti. Kalau pernikahan dimulai dengan nafsu. Dengan melakukan satu yang namanya hubungan seks. Maka kau masuk dalam pernikahan. Engkau akan banyak masalah. Tapi kan Tuhan Maha Pengampun, betul. Tapi ada akibat dosa. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan mengampuni dosamu, tapi akibat kau tanggung. Karena kau memulainya dengan nafsu, engkau akan banyak persoalan berat. Dasar pernikahan Kristen, Efesus 5 dikatakan kasih Kristus. Kalau seorang yang cowok mengasihimu, dia tidak akan menyentuhmu sebelum diberkati. Karena dia mengasihimu dengan kasih Tuhan. Tapi kalau seorang cowok kena nafsu, perhatikan Amnon dan Tamar. Setelah Amnon memperkosa Tamar, Amnon benci dengan si Tamar. Setelah laki-laki memperkosa wanita, laki-laki itu benci dengan wanita itu. Dan sekaligus memandang dia murah. Hati-hati anakku. Bagaimana Pak kalau sudah terlanjur? Tuhan mengampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau lihat di mall, barang yang murah, buy one, get one. Tambah lagi, diskon 40%. Itu biasanya di tengah-tengah dibuat. Maka semua orang bisa pegang. Tapi barang yang mahal di mall, lihat dikotakkan, dikacakan. Ketika orang mau ambil, pegang, pecah bayar. Kenapa? Barang mahal. Sekarang kau buat dirimu, barang mahal atau barang murahan. Kalau engkau wanita barang murahan, semua laki-laki menyentuhmu. Semua laki-laki tangannya bebas memegangmu. Semua laki-laki bebas pornografi samamu. Dan laki-laki akan bebas memakai tubuhmu ganti-gantian. Tapi kalau engkau menjadikan tubuhmu barang berharga, perhatikan baik, laki-laki akan hormat samamu. Dan orang yang datang padamu, orang yang terhormat. Bukan terhormat karena kaya, bukan. Menghormati tubuhmu. Menghargai tubuhmu. Yang lalu sudah lalu, biarlah Tuhan mengampuni. Yang penting ini ke depan, engkau sadar tubuhku bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Aku tidak mau ada kenajisan. Lihat Tuhan Yesus memporak-porandakan meja, melemparkan meja, melemparkan uang-uang, tempat di mana rumah Tuhan menjadi tempat jual beli, bisnis. Dia marah. Rumah Tuhan bukan lagi rumah doa, tapi rumah bisnis. Bayangkan Roh Kudus yang ada di hatimu.
Kalau sempat tubuhmu jadi tempat perzinahan, dia tidak bekerja di hatimu. Dia tidak bisa berbicara di hatimu dengan maksimal menolong engkau. Bukan Roh Kudus tidak mengasihimu, tapi dosa itu yang memisahkan engkau dengan Tuhan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong engkau. Bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengar doamu. Yang memisahkan engkau dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Tinggalkan kejahatan itu. Jangan saudara beribadah rajin, tapi perzinahan rajin. Tuhan tidak tertarik dengan ibadah kita yang banyak tanpa perbuatan. Lihat seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ketika dia datang di hadapan Tuhan, dia nangis. Semua orang mau lempar dia batu. Apa kata Tuhan Yesus? Siapa di antaramu yang tidak berdosa, lempar dia. Batu semua turun. Dan Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Anak-anak muda, tinggalkan pornografi di gadget. Ini merusak dirimu. Tinggalkan, percaya saya katakan, itu membinasakan engkau, menghancurkan hidupmu, membunuh engkau. Sehingga engkau teringat-ingat dengan pornografi. Pernikahan bukan bicara seks selamanya. Seks itu sesaat. Nanti setelah kau masuk pernikahan, seks tidak ada apa-apanya lagi. Maksud saya, tidak jadi fokusmu lagi. Tidak menjadi hal yang utama padamu lagi. Tapi kasih Kristus, itulah segala-galanya. Suci, kudus, seks dalam pernikahan. Baiklah adanya. Memang itu diciptakan untuk dinikmati suami istri. Untuk berkembang biak. Tapi itu tidak tujuan utama. Saya hanya mengingatkan engkau. Jaga kekudusan. Jangan biarkan sembarangan orang memegang tanganmu. Kalau sudah yang lalu, udahlah lalu. Sekarang ke depan. Jaga kekudusan. Tuhan mengasihimu. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang erat dipimpin Roh Kudus. Ciri-cirinya dia adalah orang yang rendah hati. Orang yang suka berdamai. Poin pertama tadi dikatakan sepakat dengan saudara seiman. Sebagaimana Paulus dan Silas sepakat untuk pergi ke Makedonia. Saudara, dalam kisah dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang dipimpin Roh Kudus ciri-cirinya rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang mudah mengalah. Orang yang rendah hati itu tidak perbada. Orang yang rendah hati itu tidak bertengkar. Amsal 13 ayat 10 dikatakan. Kesombongan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Maka saya katakan begini. Orang yang bertengkar itu orang sombong. Kenapa suami istri bertengkar? Karena dua-duanya sombong. Kalau satu aja rendah hati gak ada pertengkaran, gak ada imbang. Tapi karena suami merasa benar, istri merasa benar, bam, bam, bam. Rumah mereka bukan lagi kayak sorga, tapi neraka. Anak Tuhan Yesus itu suka mengalah. Bilang sebelahnya, sukalah mengalah. Bilang sebelahnya, jangan perbada. Amin. Coba lihat wajah kiri kanan, perbada atau suka mengalah? Oh, perbada, jangan. Saya berdoa engkau orang yang suka mengalah. Amin. Anak Tuhan Yesus itu suka mengalah. Ingat, mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu menang di hadapan Tuhan. Mengalah itu menang di hadapan. Orang yang mengalah itu Tuhan di pihak dia. Kenapa kau mau mengalah? Karena kau sadar Tuhan di pihak. Yang penting kau sampaikan. Disampaikan boleh? Boleh. Tapi bertengkar? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh bertengkar. Dalam Matius 18, 19 sampai 20. Mari sama-sama kita baca. Matius 18, 19, 20. 1, 2 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu. Terus,
Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Terus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan sepakat, 1, 2 ya. Ayat ini berkata 2-3 orang yang sepakat berdoa, apa saja yang mereka minta Tuhan kabulkan. Perhatikan baik. Suami istri yang bersepakat meminta apapun juga, apapun Tuhan kabulkan. Sangat penting kau menikah dengan orang yang mau sepakat. Orang yang mau sepakat ini adalah orang yang mau rendah hati. Jujur dulu. Siapa yang pernah bertengkar? Angkat tangan. Yang pernah bertengkar. Yang tidak pernah bertengkar maju ke depan. Enggak, kita kan anggap dia sudah malaikat lah itu kan. Karena aku kan pernah, bukan hanya pernah, beberapa kali. Tapi saya jujur, sudah bertahun-tahun saya tidak bertengkar dengan siapapun juga. Karena di hatiku kutekadkan, aku anak Tuhan. Matius 5:9. Anak Tuhan pembawa damai. Saya punya prinsip, di mana saya berada, di situ ada perdamaian. Saya bukan sombong, tapi itulah firman Allah. Yang penting di hatimu punya prinsip, di mana aku berada, di situ ada perdamaian. Matius 5:9. Matius 5, 13, 14, 15, 16. Engkau adalah garam dunia, terang dunia. Bagaimana engkau terang dunia kalau perbadah? Ayo, di kosmu itu suaramu yang paling kuat. Kalau kuat karena menyembah Tuhan gak apa-apalah. Ini enggak. Bertengkar hanya gara-gara kamar mandi. Bertengkar hanya gara cowokmu didekati orang. Saya ingat ya, Tuhan tidak bangga banyak ibadah. Tuhan bangga ketika engkau suka berdamai. Bahkan Tuhan bilang begini, tinggalkan ibadahmu, berdamai lebih dahulu. Di hadapan Tuhan ternyata berdamai itu nilainya lebih berharga daripada banyak ibadahmu tapi bertengkar. Apa jadinya kalau engkau suka bertengkar, jumpa lagi cowokmu suka bertengkar, ya ampun. Jadi apalah pernikahanmu itu? Dalam Mazmur 133 ayat 1, 2, 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan amat sangat baiknya kalau saudara hidup rukun dan damai. Ayat 3, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Ayat 2-nya dikatakan, rukun damai digambarkan seperti minyak yang mengalir dari kepala ke janggut ke leher jubah Harun. Dan seperti embun yang mengalir dari bukit dikatakan kepada gunung Sinai dan kepada orang daerah Yerusalem. Dari gunung Hermon ke bukit Sinai, ke gunung Sinai. Ke gunung Sion. Dari gunung Hermon ke gunung Sion. Ke Yerusalem sekitarnya. Jadi rukun damai itu diibaratkan adalah seperti minyak. Minyak itu harum. Jadi kalau rumah tanggamu rukun damai itu harum di mata Tuhan. Untuk rukun damai itu bersepakat ada yang mengalah. Keluarga yang rukun damai itu diibaratkan seperti embun. Embun itu artinya sejuk. Masuk ke rumah sejuk. Bukan karena ada AC. Tapi gak ada pertengkaran. Ada orang di rumahnya ada AC. Tapi bertengkar terus. Saya berdoa. Kalau engkau bersepakat. Ayah, ibu, anak-anak bersepakat. Apapun yang mereka minta Tuhan kabulkan. Suami istri yang bersepakat. Mungkin keuangan. Usaha yang sangat rendah. Tuhan tolong engkau. Tidak ada yang Tuhan tidak tolong. Karena 2-3 orang sepakat. Tuhan hadir tengah-tengahnya. Dan apapun yang mereka doakan. Tuhan kabulkan. Enggak main-main hukum yang sepakat. Saya berdoa, dengarlah suara Roh Kudus. Dan taatilah suara Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.